ketika Anda membersihkan keris, memberikan pusaka itu, jangan meyakini keris dan pusaka itu sebagai yang melindungi Anda, yang membuat Anda kuat, yang membuat Anda menang, tapi menjadi bagian dari memuliakan, bagian dari menghormati bahwa ada dunia zahir, ada dunia gaib, dan kemudian tetap memintanya kepada Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai Tahun Baru Islam atau Muharram yang sebentar lagi akan kita rayakan. Dan Muharram atau Tahun Baru Islam ini sering dikaitkan dengan tradisi Satu Syuro, juga dikaitkan dengan tradisi Asyura. Nah, apa sih yang membedakan itu semua, tradisi-tradisi itu, dan ada nggak sih titik temu dari semua tradisi itu, dan bagaimana kita merayakan Tahun Baru Islam ini atau Muharram ini? Saya sudah ditemani Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah penasehat di Tauhid Cinta Channel ini dan juga Wakil Ketua STAI atau Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau tahun baru lagi nih Pak Ustaz. Iya, nggak terasa ya? Nggak terasa ya. Tiba-tiba udah mau ganti tahun. Nah, perayaan Tahun Baru Islam kan biasanya agak berbeda dengan perayaan Tahun Baru Masehi gitu, yang gegap gempita, banyak petasan segala macam. Nah, Tahun Baru Islam ini juga kan dikaitkan dengan tadi ya, Syuro, kalau di dalam tradisi Jawa Satu Syuro gitu. Nah, apa sih yang membedakan itu, Ustaz? Ya, pertama Mas Rifki, kita cukup gembira ya. Beberapa tahun ke belakang Tahun Baru Islam itu sudah menjadi kesadaran umat Islam lah. Dulu itu bedanya baina sama wasumur lah. Kalau Tahun Baru Masehi itu Masya Allah gegap gempitanya, tapi sekarang sudah mulai ada kesadaran bahwa umat Islam punya tahun baru namanya Tahun Baru Hijriah, dan itu banyak juga sekarang kegiatan-kegiatan yang tentunya sebagai momentum untuk muhasabah ya, karena tahun Hijriah itu kan gak sembarangan ya. Penentuan Hijriah yang kita tahu dicetuskan zaman Umar bin Khattab ketika umat Islam membutuhkan untuk administrasi habluminanas, administrasi negara, untuk perdagangan kan butuh ada tahun yang sebelumnya belum ada, maka diputuskan setelah beberapa usulan yang datang, diputuskannya dimulai tahun 622 Hijriah bertepatan dengan hijrahnya Nabi, maka disebut Tahun Baru Hijriah gitu, karena di situ ada hijrah itu ada upaya aktif dari seseorang untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Maka Tahun Baru Hijriah biasanya diisi dengan muhasabah bersama, kemudian ada apa ya namanya resolusi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam konteks keagamaan maupun dalam konteks keduniawian, tapi yang berpikir yang berorientasi positif. Yang menarik di kita ini Tahun Baru Muharram juga ada tradisi, terutama di Solo yang cukup terkenal gitu ya, malam Satu Syuro yang kemudian dirayakan dengan berkeliling mengelilingi keraton, yang kemudian ada yang menarik di situ, ada kebo putih itu yang disebutnya kebo bule gitu, yang disebut kiai itu gitu ya, yang kemudian ini tradisi apa? Ini tradisi Jawa yang dulu kan memang sebelum Islam datang itu kan sudah punya tradisi Hindu gitu ya, sehingga kemudian ketika Sultan Agung memimpin tahun 1628 itu, maka tradisi ini ketika Islam mulai masuk, gimana ini umat orang-orang Hindu sudah mulai terpapar dalam tanda petik ya Islam yang masuk, sehingga kemudian untuk konsolidasi waktu itu pasukannya agar kemudian tidak terpecah, ini yang tetap Hindu yang tetap Islam, maka digabungkanlah ada Tahun Baru Jawa Islam, tetap kemudian tradisinya ikut Muharraman tapi disebutnya juga Syuro gitu ya. Syuro sendiri kan sebenarnya dari kata Asyuro gitu ya, yaitu peristiwa tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan tragedi Karbala. Tragedi yang miris menurut saya ya, cucu Rasulullah tapi kemudian dibunuh secara secara sadis Sayyidina Husain bin Ali kemudian oleh Yazid bin Muawiyah sesama muslim,
tragedi yang luar biasa disebut tradisi Karbala. Maka orang Jawa kan begitu, gitu. Asyura jadinya satu suro, gitu. Dan ketika tradisi satu suro itu, Mas Rifki, kebetulan saya orang Jawa ya, itu memang momentumnya sama dengan momentum Muharraman. Orang melakukan muhasabah, tirakat, gitu. Bahkan di Keraton Jogja sama di Solo itu, kalau satu suro itu diadakan betul-betul mereka menarik diri, muhasabah, berkholwat untuk mengevaluasi perjalanan mereka selama 1 tahun. Sehingga kemudian bahkan ada tradisi-tradisi apa ya, memberikan apa, kalau kita nyebutnya apa ya, sesuatu yang dipersembahkan untuk leluhur, untuk apa gitu, sesajen itu kan sebenarnya sebagai tradisi syukur ya. Dan kemudian tirakat, bahkan mereka kalau satu suro itu selamatan 7 hari berturut-turut nggak boleh berhenti. Jedanya untuk apa ya? Untuk pertama mengevaluasi, pertama bersyukur bahwa masih diberikan umur panjang untuk ketemu tahun baru. Yang kedua ada tradisi Asyura itu, prihatin kok umat Islam kok begini ya. Kemudian ada seorang cucu Nabi yang kemudian gara-gara urusan politik kemudian terbunuh secara sadis. Dan yang menarik, para sejarawan mengatakan tahun 1629 itu Sultan Agung itu kalah 2 kali berturut-turut ketika melakukan penyerangan ke Batavia. Itu kan juga perlu evaluasi, perlu perhatian, apa nih, kenapa sih kita kalah gitu. Sehingga ada upaya-upaya untuk tirakat, mengevaluasi, bahkan kemudian membersihkan secara rohani. Ada something wrong nih, ada sesuatu yang keliru, kenapa kok kalah berturut-turut. Selain secara sosiologis, ketika mereka sudah kalah, kemudian sudah mulai pecah antara Hindu dan Islam, kemudian untuk mempersatukan itu nggak langsung disebut tahun baru Hijriah, tetapi tahun baru Jawa Islam ya. Maka ada Surowan, tetapi kemudian ada juga Muharraman. Bahkan di dalam satu Surowan itu kan ya kebobule aja diarak, terus kemudian pusaka-pusaka di kerajaan itu kemudian dicuci, dibersihkan. Itu ternyata pemaknaannya adalah ketika momentum satu suro itu, maka kemudian momentum evaluasi, momentum tirakat, momentum membersihkan rohani, tetapi juga pusaka itu dianggap sesuatu yang sakral. Sehingga dibersihkan juga pusaka-pusaka itu, karena mereka menganggap itu pusaka itu kayak semacam apa ya, restu ya. Karena mereka meyakini dalam pusaka itu ada apa ya, pasti itu kan warisan dari leluhurnya. Maka para sosiolog mengatakan peristiwa satu suro dengan tirakat membersihkan hati sekaligus membersihkan pusaka itu disebut peristiwa menarik karena itu penggabungan alam manusia, dunia manusia dengan dunia gaib. Jadi dianggap itu bagian dari bagaimana kita juga meyakini ada sesuatu yang gaib di dalam pusaka-pusaka itu. Jadi istilahnya dunianya dibersihkan, hatinya dibersihkan, pusaka-pusaka itu sebagai penghormatan terhadap leluhur dan evaluasi juga dibersihkan. Ya, ada yang mengatakan bahwa tradisi satu suro ini nggak ada lah dalam Islam gitu. Bahkan sebagian juga ada yang mungkin menyesatkan mengatakan bahwa itu tradisi yang sesat, yang tidak ada dalam tradisi Islam, bid'ah gitu segala macam ya. Nah, bagaimana Ustaz melihat ini? Saya melihatnya mencontohlah kearifan para wali songo gitu ya, yang kemudian tidak serta-merta menegasikan tradisi yang sudah ada ketika mereka berdakwah, tapi tradisi itu tetap diterima, tetapi kemudian yang dirubah adalah isinya. Yang isinya adalah bagaimana keimanan kemudian dipurifikasi, tauhidnya diperkuat. Sehingga kemudian silahkan tradisi selamatan, apa yang salah dengan selamatan? Selamatan 7 hari berturut-turut sebagai wujud dari syukur sekaligus wujud untuk tolak bala, itu kan menarik gitu. Sehingga kok saya menarik, saya menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Sultan Agung yang kemudian tidak serta-merta, walaupun kemudian dia kemudian menjadi Raja Islam pertama, tidak serta-merta itu kemudian di Jawa harus ada tahun baru Hijriah, tapi menggabungkan antara Jawa dan Islam, tahun baru Saka yang merupakan tradisi Hindu dan tahun baru Hijriah tradisi Islam, dengan tradisi kemudian Surowan itu kan
satu sikap yang menurut saya cukup bijak ya, sehingga kemudian bagaimana tradisi lokal itu tetap diakomodir, mereka merasa juga diakui, tetapi dirubah isinya, sehingga pelan-pelan kan kita tahu bahwa kemudian Jawa itu merupakan sentral kan penyebaran agama Islam. Mereka menerima Islam itu tidak dengan terpaksa, tapi dengan legowo, dengan karena apa? Karena mereka ketika masuk Islam itu tidak melepaskan tradisi Jawanya, tetap dimuliakan, tetapi ruh dari spiritualitasnya, tauhidnya. Ketika Anda membersihkan keris, memberikan pusaka, itu jangan meyakini keris dan pusaka itu sebagai yang melindungi Anda, yang membuat Anda kuat, yang membuat Anda menang, tapi menjadi bagian dari memuliakan, bagian dari menghormati bahwa ada dunia zahir, ada dunia gaib, dan kemudian tetap memintanya kepada Allah gitu. Dan itu menurut saya menarik. Nah tadi kan Ustaz mengatakan bahwa satu surah itu diambil dari Asyura. Dari peristiwa atau tragedi Asyura gitu ya. Nah terkait Asyura sendiri, nah ada yang mengatakan bahwa perayaan Asyura itu sendiri berbeda antara kaum Sunni dengan kaum Syiah. Nah ini ya terkait juga masih dalam bulan Muharram ini juga kan, itu apa sih yang membedakannya? Ya kalau Asyura itu kan identik dengan teman-teman Syiah ya. Karena Asyura itu berasal dari maksudnya itu tanggal 10 ya, bulan Muharram. Kita tahu tadi saya sampaikan tahun 61 Hijriah itu gugurnya cucu Rasulullah Husain bin Ali oleh Yazid bin Muawiyah, sehingga mereka kemudian mengadakan tradisi Asyura itu untuk meratapi, ikut empati, merasakan betapa kejamnya Yazid bin Muawiyah, betapa umat Islam kalau tidak merasa, mengikuti, merasakan pedihnya gugurnya Husain itu kok tidak, inilah keimanan keislamannya. Maka kalau kita lihat tradisi Asyura, saya sempat 1-2 kali lah ikut perayaan Asyura, itu kan mereka datang aja dress code-nya hitam gitu sebagai simbol kesedihan, dan mereka kemudian membacakan kayak manakibnya sejarah terbunuhnya Sayyidina Husain, dan kemudian mereka menangis. Bahkan kalau teman-teman Syiah yang cukup ekstrim itu sampai memukul-mukul dirinya sampai terluka, sampai berdarah-darah. Untuk apa? Tidak seberapa lah kira-kira dengan apa yang dialami oleh Sayyidina Husain. Tetapi di tradisi Sunni, bulan Asyura itu identik dengan Syahrul Yatama, itu bulannya anak yatim. Peristiwanya sama Mas Rifki, peristiwanya memperingati gugurnya Husain. Tapi kalau teman-teman Syiah menganggap cara menyikapinya adalah ikut bersedih, ikut kemudian merasakan gugurnya itu, empati itu dengan menangis, dengan memukul-mukul, melukai dirinya bahkan. Tapi kalau di tradisi Sunni lebih melihat Sayyidina Husain ini seorang anak yatim, mestinya dimuliakan, karena Rasulullah mengatakan orang yang kafil yatim, memuliakan anak yatim itu berada di surga seperti ini gitu ya, sangat dekat denganku, kata Rasulullah. Lebih melihat bukan dizolimi, bukan dibunuh. Maka tradisi Muharram, tanggal 10 Muharram itu tradisi kita saatnya memuliakan anak yatim yang waktu itu Sayyidina Husain bukan dibunuh tapi dimuliakan. Sehingga ramai sekali kalau tradisi Muharram itu, tradisi panti-panti asuhan anak yatim dan segala macam itu, berlebaran, kewalahan lebarannya anak yatim lah. Walaupun kritiknya adalah kemudian musiman gitu ya, 11 bulan yang lain itu anak yatim kemudian tidak ada bapak dan ibu lagi, atau kemudian tidak ada yang memperhatikan lagi. Saya kira perbedaannya itu berbeda, ngambil angle, ngambil hikmah dari peristiwa yang sama. Oke, terakhir nih, tadi kan kita udah berbicara tentang sejarah tahun baru Hijriah, terus juga kita bicara tentang satu surah, dan juga terakhir tadi Asyura. Nah, bagaimana kita menyambut dan apa yang perlu kita isi di dalam menyambut tahun baru Hijriah ini, Ustaz? Ya, Hijriah kan diambil dari hijrah kan, Nabi segala macam. Yang paling penting sesungguhnya pertama, karena ini tahun baru, saya kira momentum untuk mengevaluasi perjalanan kehidupan kita,
sungguhkah masih di rel yang benar, Shiratal Mustaqim? Dan yang kedua, tahun baru Hijriah tidak bermakna secara maksimal ketika kita tidak memaknai hijrah itu secara hakiki gitu ya. Nah, hijrah itu kan poinnya sebenarnya orang yang selalu melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Maka komitmennya, resolusinya adalah resolusi bagaimana tahun baru Hijriah kita jadikan momentum untuk berusaha berhablu minallah menjadi lebih baik, berhablu minanas menjadi lebih baik. Kalau mau revolusi secara rinci ya mungkin ya ibadahnya harus lebih tekun, ketaatannya harus lebih ditingkatkan, cara berinteraksi dengan keluarganya juga lebih saling memuliakan. Mungkin kalau mau dirinci lagi sedekahnya lebih diutamakan atau apapun. Poinnya adalah hijrah. Bagaimana kemudian seseorang berubah menjadi sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik. Kalaulah dalam muhasabah ternyata sudah baik, ya kita tingkatkan kebaikan itu, minimal dijaga dan syukur-syukur disempurnakan menjadi lebih baik dan lebih utama. Kalau itu saja, satu hal saja, yaitu momentum untuk evaluasi, dan kedua momentum untuk komitmen menjadi pribadi yang lebih baik atau pribadi hijrah, maka tahun baru Hijrah menjadi luar biasa, menjadi powerful lah kira-kira Mas Rifki. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya ya. Terima kasih juga atas partisipasinya. Ya, selamat tahun baru Hijriah. Ya, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Ya, itulah pelajaran dari hijrah Rasulullah SAW, dan juga ya bagaimana kita merayakan tahun baru Hijriah ini dengan tentu saja optimis ya Ustadz ya, ya bahwa Allah selalu bersamai kita ya, dan kita bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.